Assalamualaikum, hai selamat pagi anak-anak Pisteka semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bisa harap kalian semua dalam keadaan sehat ya dan terus semangat. Oke, hari ini berjumpa lagi dengan Pisteka pada pelajaran PPKN, di mana pelajaran PPKN ini kita masih ada di bab 4 ya. Namun sebelum ke sana ada baiknya kita mulai pembelajaran pagi ini dengan doa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pelajaran PPKN ini kita ada di bab 4 ya nak, tentang persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Adapun hal yang ingin kita capai ya, kompetensi yang kita capai pada pertemuan kali ini yaitu di KD 3.4, kita akan menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup ya, dimana tujuannya di bab 4 ini ya, tujuan yang ingin kita capai yaitu Miss ingin kalian itu mampu ya, atau menjelaskan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ya. Jadi kamu mampu menjelaskan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah sebelumnya Miss sudah jelaskan bagian A, yaitu mengenal negara kesatuan Republik Indonesia ya nak ya. Nah, kemarin kita sudah membahas yang bagian pertamanya yaitu kebangkitan nasional Indonesia. Di sana Miss jelaskan tentang bagaimana para negara asing itu masuk ke Indonesia, kenapa gitu ya. Terus pergerakan nasional itu juga diawali dengan apa ya, ada organisasi Budi Utomo juga ya. Nah, kemarin itu ada organisasi-organisasi lainnya gitu ya, yang menandai periode kebangkitan nasional. Oke, itu sekilas. Nah, sekarang menjelaskan bagian 2 dan bagian 3. Yang kedua itu adalah semangat Sumpah Pemuda, dan yang ketiga itu adalah bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, buka bukumu halaman 100 dan 101 ya nak ya. Di sana ada bagian 2, langsung saja ya dijelaskan. Tahu Sumpah Pemuda nak? Ya, itu juga sering kita peringati ya pada tanggal 28 Oktober biasanya ya, setiap tahunnya. Nah, semangat Sumpah Pemuda ini berdasarkan inisiatif dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Nah, diadakanlah Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda 2 merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda 1 yang diadakan oleh berbagai perkumpulan pemuda di Indonesia. Nah, hasil dari Kongres Pemuda 2 ini adalah teks Sumpah Pemuda ya. Tahu teks Sumpah Pemuda isinya? Nah ya, Miss bacakan ya. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu bunyinya Sumpah Pemuda ya. Pada saat Kongres Pemuda 2 ini nak, juga pertama kali dikumandangkannya lah lagu Indonesia Raya. Karyanya siapa? Ya, karya Wage Rudolf Supratman. Pembacaan teks Sumpah Pemuda dan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya ini memberikan semangat pemuda Indonesia untuk bersatu dalam merebut kemerdekaan. Nah, Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Bisa dilihat nak, di buku kalian ini ada anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia ya, PPPI akan menggagas diadakannya Kongres Pemuda 2. Di sana ada fotonya zaman dulu banget ya nak ya. Nah, itu ada foto zaman dulu itu Kongres Pemuda ya. Jadi memang Sumpah Pemuda ini kita masih peringati sampai sekarang ya, sebagai kayak semangat buat kita pemuda-pemudi Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan ya, seperti
seperti itu ya. Ini perjuangan zaman dulu nak. Jadi zaman dulu tuh ada Kongres Pemuda 1 itu ya perkumpulan dari pemuda dari daerah-daerah gitu ya, pemuda-pemuda di Indonesia di kayak berbagai daerah ya berkumpul. Barulah kemudian Kongres 2 diadakan dan terjadilah itu Sumpah Pemuda tersebut ya. Oke, sampai sini paham ya nak ya? Kalian juga hafalkan tuh bunyi Sumpah Pemuda tuh, jangan sampai nggak hafal ya. Kalau kalian merasa cinta tanah air, tolong dihafalkan isi Sumpah Pemuda tersebut ya. Penting banget itu buat kalian, buat menyemangati diri kita untuk terus mempertahankan kemerdekaan kita. Jangan sampai kita tuh dijajah sama kayak budaya. Kalau sekarang tuh dijajah budaya asing gitu ya. Nah gitu. Oke, lanjut ke bagian 3, yaitu bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, tadi Miss jelaskan bahwa memproklamasikan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Artinya setelah tanggal tersebut kita sudah merdeka ya. Setelah tahun tersebut juga kita sudah merdeka. Nah, setelah merdeka, Indonesia mengesahkanlah namanya Undang-Undang Dasar atau UUD ya 1945. UUD 1945 ini mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, pemerintah NKRI diselenggarakan ya, tahu NKRI nak? Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, kalau nggak tahu ya. Diselenggarakan dengan asas desentralisasi. Desentralisasi itu berarti apa? Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus pemerintahan di wilayah masing-masing. Asas tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak bagi suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Daerah otonom adalah ya itu digarisbawahin ya nak ya. Otonomi daerah tadi digarisbawahin. Dan ini daerah otonom adalah daerah yang berhak mengurus kepentingan masyarakatnya yang beraneka ragam dalam ikatan NKRI. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki yang namanya apa? Kepala daerah masing-masing ya. Kepala daerah ini bisa nggak dipilih sembarang-sembarang? Nggak bisa ya. Kepala daerah ini biasanya dipilih oleh kalian atau masyarakat ya, atau melalui pemilihan kepala daerah atau pilkada. Itu biasa kalau pilkada banyak apanya ya, heboh ya. Nah, contoh pemilihan kepala daerah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah. Contoh pemilihan apa tadi? Kepala daerah ya, ada pemilihan wali kota, ada pemilihan bupati ya, bahkan RT RW pun itu dipilih oleh masyarakat sekitar ya. Ya, ada bapak-bapak atau ibu-ibu RT RW itu di sekitar rumah kalian itu dipilih ya oleh masyarakat. Pak Bupati kita juga yang milih masyarakat ya. Gubernur juga yang milih masyarakat. Kemudian Jakarta dan Palembang adalah contoh kota-kota di Indonesia yang dibangun menurut otonomi daerah masing-masing. Apa tadi otonomi daerah? Hak bagi suatu daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya ya. Jadi itu adalah contohnya tadi ya. Jadi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ya tadi sudah dijelaskan ya, diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 ya. Kemudian tadi dijelaskan juga ada asas desentralisasi, otonomi daerah, ada juga daerah otonom ya. Itu tadi tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari Miss Dekana bagian 2 dan bagian 3 tentang semangat Sumpah Pemuda dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga apa yang dijelaskan hari ini menambah pengetahuan dan wawasan ya buat kalian ya.
Terima kasih sudah menonton video dari Miss Eka. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.